الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Tanggal 25 Oktober 2020 Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengadakan taklim live streaming atas inisiatif dari para ikhwah Aceh, terkhusus Lok Sumawe. Barakallahu fikum wa fi juhudikum. Semoga perjumpaan via streaming ini perjumpaan yang bisa merajut ukhuwah Islamiyah di antara kita, merajut komunikasi di antara kita, menambah wawasan ilmiah kita, terkhusus dengan ikhwah-ikhwah kita yang ada di Aceh, Lok Sumawe secara khusus, dan juga para ikhwah-ikhwah yang lainnya yang mungkin mendengarkan streaming ini. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita angkat ialah at-ta'anni, sikap indah yang semakin pudar. Ikhwana fillah azzakumullah. At-ta'anni atau juga disebut dengan sifat anatun, al-anatu, biasa bergandengan dengan sifat yang lain yaitu al-hilm. Al-anatu itu dimaknakan dengan at-tathabbut wa tarayyuth wa tarkul ajalah. At-ta'anni atau al-ana dimaknakan dengan tathabbut, selalu cross check, selalu tathabbut dalam semua hal. At-tarayyuth, penuh perhitungan. Wa tarkul ajalah, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru.
Demikian disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis Abdullah bin Abbas yang nanti akan disampaikan insyaallah. Sementara al-hilm ini dimaknakan dengan at-ta'aqqul fil umur. Ya, mencerna segala sesuatu sebelum bertindak. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Al-hilm ini ada kaitannya dengan al-anatu, at-ta'anni. Kata Ibnu Hibban rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala ketika menjelaskan tentang al-hilm, beliau mengatakan fal hilmu yashtamilu 'ala al-ma'rifah was-sabr wal anah wat tathabbut. Al-hilm itu meliputi al-ma'rifah, mengetahui, mengilmui sesuatu, kemudian dia sabar, kemudian dia ta'anni dan tasabbut. Sehingga ini dua sifat yang selalu bergandengan, dan ada pada seseorang yang al-muta'anni atau sahibut ta'anni, dia juga biasanya akan memiliki al-hilm, dikatakan sebagai al-halim. Dua perangai ini adalah dua perangai yang sangat mulia. Dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilma wal anata. Sesungguhnya padamu wahai Asad Abdul Qais ada dua khaslatain, ada dua khaslah, dua perangai, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm wal anah. Al-hilm dan at-ta'anni. Seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, al-hilm dimaknakan at-ta'aqqul fil umur. Mencerna, memikirkan terlebih dahulu dalam semua perkara yang hendak dia lakukan atau dia ucapkan. Berpikir sebelum bertindak. Sementara al-anah at-ta'anni dimaknakan dengan tatsabbut wa tarayyuth wa tarkul ajalah. Selalu tatsabbut, selalu memperhitungan dan enggak terburu-buru. Dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perangai yang sangat mulia, perangai yang sangat agung, perangai yang sangat luar biasa. Dua perangai ini, dua perangai yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau. Beliau dikenal sebagai halim, sosok Nabi yang betul-betul halim, yang memiliki ta'anni yang luar biasa. Ikhwan fillah azzakumullah, yang perlu untuk kita jabarkan di sini adalah terkait dengan at-ta'anni dan juga al-hilm, terkait dengan bagaimana kita mengaplikasikannya, mempraktekannya, memunculkannya di alam nyata ketika kita berinteraksi dengan pihak-pihak yang lainnya. Perlu diketahui
At-ta'anni ini masuk dalam semua sendi-sendi kita. At-ta'anni takunu fil aqwal. Ta'anni itu harus ada dalam perkara ucapan-ucapan. Sebelum berucap, sebelum kalam, ta'anni dulu. Juga at-ta'anni takunu fil a'mal. At-ta'anni juga harus dimunculkan ketika berbuat. Pada amal-amal. Sebelum berbuat, sebelum bertindak, ta'anni dulu. Juga at-ta'anni takunu fil akhbar. At-ta'anni juga diwujudkan, dimunculkan terkait dengan bab berita. Dalam menerima berita, dalam menyampaikan berita, semuanya dengan ta'anni. Sehingga at-ta'anni ini betul-betul sebuah perangai yang harus ada pada kita, dikarenakan masuk dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Pada kesempatan kita kali ini akan kita sampaikan beberapa bentuk ta'anni, bagaimana gambaran-gambarannya, mawahirnya, surah-surahnya. Dari sana kita akan tahu mana yang ta'anni, mana yang ajalah. Mana yang betul-betul ta'anni, al-anat, dan mana yang tergesa-gesa. Sesuai dengan bimbingan syarak. Yang pertama yang kita bahas ialah ta'anni fil aqwal atau fil kalam. At-ta'anni di dalam berbicara. Bicara di sini untuk zaman sekarang, bicara dengan suaranya. Entah dia berucap atau dia menyampaikan sesuatu atau dia berkata-kata, statement atau semisalnya. Juga dimasukkan dalam bab ini ialah yang menduduki posisi berbicara, yaitu kitabah, tulisan-tulisan. Kalau sekarang mungkin dibahasakan dengan postingan-postingan. Ini at-ta'anni fil aqwal. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Ini dhabit, kaidah yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan bab al-aqwal. Yang sesuai dengan hadis ini namanya ta'anni. Yang menyalahi riwayat ini namanya al-ajalah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan tentang riwayat ini beliau mengatakan wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Hadis ini sharih sangat tegas menunjukkan bahwasanya seyogyanya bagi seseorang itu tidak bicara kecuali apabila pembicaraannya, kalamnya itu khair, perkara kebaikan, yaitu yang nampak
nampak jelas kemaslahatannya. Dan kapanpun dia ragu, dia syak, bimbang tentang kemaslahatannya, jangan dia berbicara. Beliau juga mengatakan, masih di buku yang sama, beliau mengatakan, i'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfadha lisanah an jami'il kalam illa kalaman zaharat fihi al-maslahah. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya seyogianya bagi setiap mukallaf untuk menjaga lisan dia dari semua ucapan, kecuali ucapan atau kalam yang nampak padanya kemaslahatannya. Wa mata istawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati fas-sunnatu al-imsaku anhu. Li'annahu qad yanjarrul kalamu al-mubahu ila haramin aw makruh. Wa dhalika kathirun fil 'adah. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Intaha. Kata beliau, manakala ucapan itu sama kemaslahatannya dan ketika bicara atau ketika diam, ya, kalam atau tidak kalam sama terkait dengan kemaslahatannya, maka yang sunnah diam daripadanya. Sebab terkadang ucapan-ucapan yang mubah menyeret kepada perkara yang haram atau perkara yang makruh, dan itu banyak pada kebiasaannya. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Maka keselamatan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Selesai ucapannya beliau rahimahullah. Dari sini barakallahu fikum, seorang muslim, terutama seorang sunni salafi, sebelum berbicara dia harus memastikan 3 hal. Harus memastikan 3 hal. Yang pertama, ayyakuna kalamuhum haqqan fi aslih. Ucapannya itu hak pada asasnya. Yakni bi an takuna niyatuhum khalisatan liwajhillahi ta'ala. Yakni niatnya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pastikan dulu yang ini. Sebelum berbicara, perhatikan asal ucapannya, asasnya. Engkau mengucapkan itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, atau karena tendensi-tendensi yang lain. Perhatikan di sini. Hakun fi asli. Yang kedua, ayakuna kalamuhum haqqan fi dzatih. Ucapan mereka itu hak, benar pada zat ucapannya. Yakni bi ayyakuna kalamuhum thabitan bil adillah minal kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Yakni ucapan mereka sabit, hak, ditetapkan dengan dalil Quran, sunnah, dengan pemahaman salaf. Kalam hak, bukan kalam batil, bukan kalam syubhah. Ucapan yang hak, ucapan yang benar, bukan ucapan yang batil, bukan ucapan yang syubhat. Ada argumentasinya, ini ayatnya, atau ini hadisnya, atau dua-duanya. Ini demikian pemahaman salafnya. Pasti itu. Yang ketiga, ayyakuna kalamuhum haqqan fi atharihi. Ucapan mereka itu hak pada dampaknya, pada pengaruhnya, yaitu bi alla yatarattaba alaihi mafsadatan a'zam min mafsadat sukut. Yakni ucapan dia tidak mengandung sebuah kemafsadatan yang lebih besar dibandingkan dengan mafsadah diam. Maknanya dia yakin, dia bisa memastikan, dia bisa menghitung ucapan dia ini besar kemaslahatannya. Besar kemaslahatannya. Tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiganya harus ada. Baru kemudian berbicara.
menyampaikan, bicara dan menyampaikan, sehingga betul-betul ta'anni. Seorang muslim, seorang sunni terutama, betul-betul dia ta'anni, betul-betul dia tasabbut, betul-betul dia tarayyuth, tidak terburu-buru dalam berbicara, melihat niatnya dulu, kemudian ucapannya hak atau batil, dampaknya. Terkadang niatannya baik, ucapannya batil atau syubhat atau tidak benar, bertentangan dengan nas. Enggak cukup dengan niat baik. Terkadang ucapannya hak, ucapannya benar dengan hujah, dengan dalil, tapi niatannya enggak ikhlas. Ada muatan-muatan tendensi pribadi barangkali, atau duniawi barangkali, atau yang lain-lainnya. Itu tidak boleh diucapkan. Itu bukan namanya ta'anni. Ta'anni itu ikhlas. Ta'anni itu ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ta'anni itu tidak ada tendensi padanya. Ta'anni itu tidak ada tendensi pribadinya atau tendensi duniawiyahnya. Ta'anni tidak ada kaitannya dengan masalah siasa, politik. Ta'anni enggak ada hubungannya dengan makar. Tidak mungkin ta'anni dengan makar bisa bersatu. Lillahi ta'ala dia. Terkadang pula ikhlas niatnya, benar hak ucapannya, tapi dampaknya belum tentu. Ada kalanya dipelintir sama banyak pihak, dimainkan sama sebagian ahli fitnah, misalkan dipandang ternyata lebih besar mafsadatnya, tahan, jangan sampaikan. Tidak semua yang kamu tahu kamu sampaikan, tidak semua yang kamu yakini kamu sampaikan. Itu kata para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang ditahu disampaikan. Wa laisa kullu ma yu'lamu yunshar. Di zaman sekarang ini, tidak semua yang ditahu diposting, di-share, disebar. Kenapa? Lihat dampaknya. Ketika semua terpenuhi, ikhlas niatnya, ucapannya hak, kemudian dampaknya sangat positif, dia sampaikan, dia bicara, sehingga yang dia sampaikan adalah ucapannya hak, ucapan yang sangat berbobot dengan ta'anni. Ini yang namanya at-ta'anni fil aqwal. Dhabitnya sangat jelas. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapan baik atau diam. Atau dia diam. Sehingga tidak semua disampaikan gitu. Tidak semua orang bicara. Ini masalah akwal ya, ini umum sifatnya, ucapan apapun ya, umum, akwal. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang dianggap besar, bukan perkara pribadi seseorang, tapi perkara yang berkaitan misalkan dengan dakwah atau terkait dengan umat, perkara-perkara besar yang seperti ini, ada poin berikutnya, harus orang yang berkompeten. Itu disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masyhur. Beliau mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila disandarkan suatu perkara bukan kepada ahlinya, tunggu kebinasaan. Tunggu kiamat. Yang ini ada bab sendiri. Jangan mengatakan, oh, saya juga manusia, saya juga muslim, saya juga seorang pendakwah, saya juga seorang khatib, saya punya hak untuk berbicara. Ya akan ketahuan di sini siapa yang ta'anni, siapa yang ajalah. Tidak semua disampaikan, tidak semua orang berbicara. Yang berbicara, yang berkompeten. Ini nasihat penting diberikan, terutama barakallahu fikum pada ayamul fitan. Kita sekarang di zaman yang banyak fitnah, barakallahu fikum, harus betul-betul ta'anni dalam berucap, ta'anni dalam berkalam, ta'anni di dalam memposting atau men-share atau menyebarkan sesuatu.
Nanti akan dikaitkan dengan pembahasan al-akhbar. Masuk pada pembahasan yang kedua, ta'anni fil akhbar. Karena ada kaitannya dengan masalah akwal, poin yang kedua terkait dengan al-akhbar. Ta'anni dalam bab berita. Ikhwana fillah azakumullah. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama yang membuat kita harus lebih ta'anni, lebih tasabbut, jangan terburu-buru, lebih ta'anni terkait dengan bab khabar. Bisa jadi pada khabarnya, atau yang kedua pada al-mukhbirnya. Yang pertama pada kabarnya, pada khabarnya. Terkadang kita harus ta'anni terkait dengan sebuah kabar yang sampai, yang membuat kita lebih harus ta'anni. Misal, ka'ayyakuna ghariban. Kabarnya kok aneh gitu. Gharib, nggak masyhur, nggak umum, ada yang janggal. Au yakunu mukhalifan lil ma'lum, bertentangan dengan perkara yang maklum. Yang maklum A, kok ini kabar beda. Ini lebih harus dita'anni. Atau yang ketiga, ayyakuna antakuna al-akhbar mutarakimah. Berita-beritanya, kabar-kabarnya adalah simpang siur, saling tumpang tindih, simpang siur. Ini lebih harus ta'anni lagi. Atau ayamal fitan, terkait dengan masanya, berita yang tersebar di masa-masa fitnah. Ini lebih lagi harus ta'anni. Adapun yang kedua yang mengharuskan kita lebih ta'anni, ia terkait dengan al-mukhbir, orang yang membawa berita. Yang membawa berita. Bisa jadi beritanya itu pas gitu. Tapi kita harus lebih ta'anni lagi dikarenakan yang membawa beritanya ini. Ka'ayyakuna ma'rufan bi'ajalah. Misal, orangnya itu dikenal dengan ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa. Enggak dikenal dengan tasabbutnya. Ya, cepat, apa-apa cepat, dikit-dikit cepat, maksudnya cepat memberitakan, cepat menyebar, cepat memposting tanpa dipikir. Ini harus lebih ta'anni. Atau dia ma'ruf bitadlis au fisq, atau dia dikenal tadlis, suka menyamarkan berita, atau dikenal fasik, au makr, au tala'ub, au kadhib, atau orangnya dikenal sebagai orang yang suka membuat makar, suka tala'ub, mempermainkan berita, atau dusta, atau yang lain-lainnya. Kalau zaman ayamul fitan dikenal dengan orang yang suka membuat fitnah. Nah, yang seperti ini membuat kita lebih lagi harus lebih ta'anni di dalam bab berita. Dhabitnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Hujurat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat yang begitu masyhur di kalangan kita. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila datang kepada kamu orang yang fasik dengan sebuah berita, maka tabayunlah. Sebab dikhawatirkan kamu nanti menimpakan kepada suatu kaum sebuah tuduhan dengan kejahilan, nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Ayat ini adalah aslun fi tatsabbut. Dasar pijakan para ulama dalam bab at-tatsabbut wa at-tabayyun fil khabar. Bisa dilihat dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah dan juga tafsir yang lainnya. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya seseorang yang membawa berita selain berita Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelas hak. Ya, orang yang membawa berita itu dibagi tiga. Yang pertama, ayyakuna shadiqa ma'rufan bis-sidqi. Orangnya jujur, masyhur, dikenal dengan kejujurannya. Maka hukum asal beritanya diterima. Al-aslu fi khabaris shadiq qabuluhu. Hukum asal beritanya orang yang shadiq, yang jujur, diterima. Kamu terima. Itu hukum asalnya. Dia jujur orangnya. Disebutkan oleh para ulama beberapa pengecualian. Di mana kita juga perlu untuk tatsabbut dan tabayyun. Walaupun yang membawa berita itu orang yang shadiq, ma'ruf bis-sidqi indana, dikenal kejujurannya menurut kita. Yang pertama adalah min babit ta'kid. Ditasabbut lagi, ditabayun lagi, masuk dalam bab untuk menekankan keabsahan berita, bukan menuduh orangnya dusta, bukan menuduh orangnya ini fasik. Untuk takkidul khabar, untuk menekankan, memastikan ini benar. Biasanya pada perkara-perkara yang besar atau yang menerima berita sosok orang yang mungkin lebih alim, yang lebih luas wawasannya, dan dia lupa, dan dia lupa, maka dia minta tasabbut, tabayyun untuk kepastian berita, bukan nuduh orangnya. Contoh perkara yang besar ialah peristiwa ta'un yang menimpa di era zaman dahulu, di era sahabah, di zamannya Umar bin Khattab di Syam. Ma'ruf ada wabah ta'un di Syam. Ketika itu rombongan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan rombongan dari Madinah menuju ke Syam. Mendekati kota Syam, dijemput oleh beberapa tokoh-tokoh sahabat yang ada di Syam, menyampaikan bahwasanya di Syam ini sedang terjadi wabah taun. Ini bagaimana? Mau lanjut atau harus balik? Ada khilaf ketika itu di kalangan para sahabat besar. Ada yang mengatakan lanjut, ada yang mengatakan balik. Baru ada keputusan ketika barakallahu fikum ada yang menyampaikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada sebuah wabah di sebuah tempat, orang yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan datang. Di cross check beritanya betul, maka beliau membawa pulang. Kisah yang lainnya
yang juga termasuk perkara yang besar dalam Islam, dikarenakan perkara agama, perkara yang besar, perkara yang berat, dan juga dikarenakan yang menerima berita orang yang sosoknya orang yang lebih alim, tapi dia lupa. Pada pembahasan al-istidzan disebutkan dalam hadis, tentu masyhur ya ikhwan, riwayat panjangnya disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, riwayat mukhtasarnya disebutkan dalam Bukhari Muslim. Disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah datang ke rumah sahabat Umar yang kala itu sebagai Amirul Mukminin. Abu Musa izin sampai 3 kali tidak diizinkan masuk, beliau pulang. Sahabat Umar ngerasa ada suaranya Abu Musa, disuruh ngecek. Tadi kan ada suaranya Abu Musa, coba lihat. Sudah pulang wahai Khalifah Umar. Pulang, panggil dia. Ini dari saya, redaksi dari saya. Bil makna, dipanggil. Ditegur sama sahabat Umar, kenapa kok kamu pulang? Katanya sahabat Musa, ya demikian bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Al-istidzan salas, meminta izin itu 3 kali. Kalau diizinkannya masuk, kalau enggak ya pulang. Kamu datangkan bukti atas yang kamu sampaikan ini. Kalau tidak, kamu akan saya beginikan. Dia sebagai khalifah ketika itu. Beliau langsung datang ke kalangan Ansar menanyakan ini hadis, dan yang mempersaksikan bersama dengan beliau yang paling muda kala itu di kalangan para sahabat Ansar, yakni sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, dibawa ke sahabat Umar. Ini saksi saya. Beliau nerima. Beliau enggak menuduh sahabat Abu Musa kadzab, tidak. Beliau mengatakan di akhir riwayat, al-hadni as-safqatu bil aswaq. Ya Allah, Umar enggak tahu, aku telah terlalaikan oleh kesibukan di pasar. Kita semuanya sepakat, sosok Umar lebih alim daripada Abu Musa al-Asy'ari, lebih alim, lebih dekat dengan Rasul, lebih mengerti sunnah, lebih mengerti hadis. Janggal beliaunya, kok saya enggak tahu ya? Kok saya enggak tahu ya? Bukan suudzon dengan yang membawa berita. Bukan menuduh dia dusta atau dia fasik atau dia kok orang sekali bersaya kok gak ngerti gitu loh. Bawakan bukti, tasabut. Ketika dibawakan bukti dan betul, beliau langsung menyalahkan sendiri. Ya Allah, ternyata aku yang lupa, aku terlalaikan oleh kesibukan di pasar. Ini bisa. Dalam kondisi yang seperti ini tidak sabut. Kondisi yang lain yang dikecualikan ialah ketika al-akhbar al-mutarakimah, kata para ulama, beritanya simpang siur, banyak versi. Walaupun yang datang kepada kamu orang yang shadiq, cek dulu, tasabut dulu yang kamu yang ta'ani dalam menerima berita sebelum kamu pastikan A atau kamu sebarkan. Min babi aula, kata para ulama, lebih-lebih lagi ketika berita yang dia bawa itu terkait dengan sosok seseorang yang dikenal dengan kebaikannya selama ini. Diberitakan dia salah atau tergelincir atau apa begitu. Aneh bagi antum. Maksud sih. Yang ini ditasabut. Bentuk tasabutnya kata para ulama ialah cek sanad. Ini orang dikenal dengan kebaikannya, ma'ruf dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan ilmunya, dengan dakwahnya. Masyayikh, du'at ilallah, asadidzal ma'rufin misalkan, atau ikhwah kita yang kita kenal dengan baik, kok diberitakan sesuatu. Walaupun yang datang kepada kamu orang yang terpercaya, tasabut dulu. Tanya, kamu thiqah, anta thiqatun indi, lakin anman, kamu dari siapa berita ini? Dari fulan, cek. Naam, dia thiqah. Anman, dari siapa dia berita itu? Langsung. Syarat Ali sangat begitu. Langsung tahu orangnya, tahu peristiwanya.
Khalas. Hadzal khabar haqqun. Ini benar. Baru kamu katakan khabar hak, pegang. Bisa jadi orang yang datang kepada kamu itu thiqatun. Saat kamu tanyakan anman, dari siapa kamu berita ini, kamu menyampaikan sebuah khabar yang aneh bagi kami terkait dengan sesuatu yang kami kenal dengan kebaikannya. Siapa? Dari siapa? An fulan. Oh, sayang. Anta thiqatun indi, tapi orang yang ngasih berita kepada kamu orang yang musta'jil. Misalkan begitu. Dikirakan kita orang yang terburu-buru atau orang yang enggak jelas atau orang yang suka goreng fitnah dan segala macam, afwan. Saya enggak terima. Kabar ini enggak pas buat kita orang. Gitu. Kenapa? Dikarenakan yang diberitakan sosok orang yang ma'ruf dengan kebaikannya. Jangan langsung kamu telan mentah-mentah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan khabar shadiq. Yang kedua adalah yang membawa berita ma'ruf bil kadzib. Kadzab atau kadzub atau ma'ruf bil kadzib. Yang membawa berita itu dikenal orang yang dusta, pendusta di kalangan kita semua ma'ruf, ini orang kadzab. Dikenal sudah dia. Ini al-aslu fi khabarihi radduhu. Hukum asal berita dia diapakan? Ditolak. Itu hukum asal. Kadzab. Kelas kita enggak ambil dia, enggak hawil sama kabarnya dia. Namun kata para ulama ada sebuah pengecualian. Ada sebuah pengecualian. Mereka mengatakan qad yasduqul kadzub. Terkadang pendusta ya jujur. Ini diambil dari mana? Dari kisah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dengan syaitan atau dengan iblis terkait dengan setan yang ngutil makanan di Baitul Mal itu. Cukup panjang kisahnya, antum insyaallah mengetahuinya. Di mana ketika itu kan ditangkap sampai 3 kali. Yang pertama dia mengadu, kasihan, dilepas. Yang kedua dilepas. Yang ketiga harus disampaikan kepada Rasul. Dia minta maaf dan memberikan sebuah faedah kepada Abu Hurairah. Ayat kursi. Kalau kamu baca sebelum tidur akan dijaga Allah dari sampai pagi kan gitu ya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub. Katakanlah wahai Abu Hurairah, kali ini dia jujur kepada kamu dan dia pendusta. Kamu tahu siapa dia? Ada syaitan. Kata-kata shadaqaka fahuwa kadzub. Itu diambil faedah para ulama, qad yasduqul kadzub. Terkadang kadzab juga jujur. Terus bagaimana caranya kita tahu hadzal kadzab yasduq, jujur? Bukan kamu yang menilai. Yang menilai adalah ahlul ilmi. Di sini sahabat Abu Hurairah untuk talab, mencari kepastian itu bukan dari setan, tapi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada yang mengatakan demikian. Beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, kalau saya sebagai seorang alim, syekh ahlul ilmi yang punya ilmu ngerti, naam ini hak. Tapi dari setan gitu. Naam, shadaqaka wa huwa kadzub. Beritanya benar, tapi dia kadzab. Artinya apa? Beritanya kamu pegang, orangnya jangan kamu terima. Kamu katakan hadza kadzab, hadza kadzub. Tapi khobarnya betul, tidak salah, sesuai dengan realnya, nyata. Yang mengatakan demikian siapa? Bukan kadzabnya, tapi orang lain yang merupakan orang berkompeten, ahlul ilmi, para ulama, para masyayikh, atau para duat, atau para ikhwah yang ma'rufin, yang dikenal jujurnya selama ini. Dari mereka kita tahu. Ini gimana? Iya, betul beritanya itu. Ada pada kita, datanya sekarang. Ada pada kita, betul itu. Tapi yang nyampaikan, ya dia mengkadzab. Jangan sekali-kali kamu tolak beritanya gara-gara dia kadzab. Ada khata. Yang betul, terima itu beritanya. Ada hakun. Orangnya kamu katakan kadzab, ente kadzab, minggir.
Khabarnya, na'am, kita ambil dikarenakan ahlul haq, ahlus sidqi, yang lainnya mengatakan na'am hadza haqqun. Jarang. Itu harus ada orang-orang tertentu yang menilainya gitu. Kalau tidak ada, ya hukum asal apa ini? Ditolak kabarnya orang yang kadzab. Yang ketiga, orang yang membawa berita adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Ini disebutkan dalam ayat ini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang yang fasik, dikenal fasik, dimasukkan oleh para ulama, bisa dilihat dalam Tafsir Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, orang yang majhul. Orang yang majhul, tidak jelas siapa orang ini. Ini dimasukkan dalam kategori fasik. Disinilah letak ayat ini, fatabayyanu. Hendaklah kamu terima beritanya. Afwan, kok terima? Tabayun apa? Hanya kamu tabayun beritanya. Artinya apa? Kamu tawakuf. Jangan kamu tolak dulu, jangan kamu terima dulu. Tapi tabayun dulu. Tabayun dulu, dicek. Nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kamu mendapatkan murajjihat, penguat-penguat dari ahlus sidqi, orang-orang yang jujur. Naam, itu beritanya benar. Kamu terima. Wajib kamu terima walaupun orangnya majhul, walaupun orangnya fasik. Kenapa? Sudah ada penguat dari pihak yang lain, murajjihat, muqawiyat dari ahlus sidqi, yang lainnya yang mengatakan itu benar. Kamu katakan khobarnya benar, orangnya fasik. Khobarnya benar, orangnya majhul. Orangnya jangan diurus, beritanya diambil. Ini benar. Atau yang kedua sebaliknya, ada murajjihat, penguat-penguat dari orang-orang yang ma'ruf, yang jujur, hadza kadzib. Kabarnya salah atau dusta atau hoax. Ya sudah, kamu tolak. Dikarenakan ada penguat-penguat yang lain, data yang lain, yang valid, yang bisa dipercaya, yang mengatakan khabar ini dusta. Mantap. Kabar hoax, orangnya fasik. Khabarnya hoax, orangnya majhul. Hakata. Tolak semuanya. Hakata. Jadi kemudian tolak, enggak, dicek lagi gitu loh. Hatta dia orang yang majhul, orang yang fasik bahkan, ketika dicek beritanya kok benar. Kok benar? Kamu jangan sombong, jangan mengatakan khabar majhul, tolak. Salah kaidah itu. Khabar fasik, tolak. Salah. Bahasanya khabar majhul, tabayun. Khabar fasik, tabayun. Kok ada murajat yang membenarkan? Oh iya ya, betul ya. Ya kita terima beritanya. Orangnya kamu singkirkan. Hakata. Ini semua terkait dengan kaidah tabayun, terkait dengan orangnya. Kemudian, ini perlu diperpanjang ya kawan, terkait dengan masalah khabar. Setelah kamu yakin, setelah kamu pastikan, entah dari khabar shadiq atau dari murajjihat, penguat-penguat yang lain dari orang yang shadiqin, hadzal khabar sahih. Ada satu poin lagi. Ya, satu poin lagi yang harus diperhatikan baik-baik. Terkait dengan masalah khabar, sudah kamu pegang hadzal haqqun. Ingat, ada poin berikutnya terkait dengan masalah nasrul khobar, penyebaran berita, share berita, posting berita. Ini babnya lain lagi. Babnya lain lagi. Ini babnya sama dengan pembahasan tadi tentang masalah at-ta'anni fil kalam. Ta'anni dalam berbicara. Beda. Yang tadi kita bahas itu terkait dengan masalah sihhatul khobarnya, memastikan keabsahan beritanya. Betul-betul ta'anni hadza sahih, hadza sahih. Gitu loh. Sudah pegang. Terkait dengan nasrul khobar, menyebarkan berita, lain lagi pembahasannya. Ada ta'anni berikutnya. Tidak semua berita kamu sebarkan. Tidak semua berita kamu share. Tidak semua berita kamu posting. Ini sama kaedahnya dengan pembahasan at-ta'anni fil kalam.
Harus ada 3 poin tadi. Niatnya kamu, cek dulu, ikhlas ataukah tidak. Khabarnya kamu, sahih ataukah tidak. Dampaknya, maslahat ataukah tidak. Sehingga tidak semua berita yang kamu dapatkan kamu sebarkan. Tidak semua khabar yang kamu dapatkan kamu posting, kamu share. Tergantung bagaimana 3 poin tadi, terutama terkait dengan masalah kemaslahatannya, dampaknya itu. Dari sinilah barakallahu fikum, di kalangan para ulama kita ikhwan fillah azakumullah, ada kaidah at-tafriq bainal majalis. At-tafriq bainal majalis, membedakan majlis. Namanya at-tafriqu bainal majalis, membedakan majlis. Yang beda majlisnya ya, yang disampaikan sama. Yang disampaikan sama, yang menyampaikan jelas orangnya. Tapi yang disampaikan ini perlu diperhatikan baik-baik terkait dengan masalah majlisnya. Ada namanya majalis khassah. Majalis khassah, majelis khusus. Majelis khusus. Ada yang namanya barakallahu fikum al-majalisul ammah, majelis umum. Mereka mengatakan majelis ammah, majelis umum yang dihadiri semua kalangan, semua pihak, yang akil, yang ghairu akil, yang muta'anni, yang sahibul ajalah, yang ashabut taish, Abu Tosh katanya jamaah, macam-macam yang hadir, yang talibul ilm, yang awamun nas. Di majelis yang umum seperti ini, yang disampaikan adalah masalah ilmiah umum yang mereka bisa tangkap, bisa serap. Perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara dakwah, perkara umum, ayat, hadis, keterangan para ulama, faedah umum. Di sini bukan tempatnya menyampaikan sesuatu yang sifatnya intern, privasi, atau perkara-perkara besar yang mereka nggak nyampe otaknya itu, nggak nyampe. Apalagi yang berkaitan dengan masalah negara, yang berkaitan dengan masalah fitnah, yang terkait dengan masalah kehormatan orang yang masyhur dengan keilmuannya dan segala macamnya. Bukan di sini tempatnya. Ya, majelis amma itu ya kayak muhadharah umum, daurah umum, atau di-share di dunia maya secara umum, terbuka semua, sak dunia bisa membaca dan segala macamnya. Kayak sekarang ini kita live streaming Ikhwan Aceh, Laksumawe yang inisiatif tapi didengarkan oleh yang lain juga. Ini namanya makamnya makam majelis ammah, yang disampaikan faedah umum, ilmiah, ilmu yang kamu sampaikan pada umat itu ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama, nasihat, tausiah, wahakala. Ilmu. Yang nyampaikan jelas. Sekarang saya, orang tahu siapa saya, antum tahu siapa saya. Yang saya sampaikan pun juga jelas, ayat, hadis, keterangan para ulama, jelas gitu loh. Tapi karena majelisnya umum, yang disampaikan juga faedah umum. Yang kedua, majalis khassah, majelis khusus. Ini orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, para uqala, orang-orang yang akil, sahibut ta'anni, orang yang betul-betul memang dikenal dengan ta'anninya dan berkompeten dalam bidangnya. Mungkin kalau di kalangan kita, di kalangan para duat, asatidzah, dan mungkin tidak semua ustaz dilibatkan.
Karena perkaranya perkara yang memang sangat privasi, perkara yang sangat intern gitu loh, yang nggak mungkin semua orang tahu. Perkara besar, maka yang disampaikan di majelis khusus. Itu bukan namanya pertemuan rahasia. Jangan terbawa pemahamannya musafiqah. Haulai suafiqah memang. Bukan, itu hikmahnya para ulama. Yang seperti ini majelis khusus. Disitulah disampaikan perkara-perkara yang tidak mungkin kamu sampaikan di kalangan umum. Terkait dengan masalah fitnah barangkali, atau perkara dakwah barangkali, terkait dengan kehormatan seseorang atau semisalnya, perkara yang betul-betul memang harus intern. Di situ kamu berbicara. Kamu sampaikan kepada para uqala, para ulama, para duat, mutamakinin, para hukama, para ulama. Di sana kamu menyampaikannya. Dan itu bukan riba. Dan itu bukan pertemuan rahasia. Diperbincangkan untuk mendapatkan solusinya. Yang disampaikan jelas. Orang yang menyampaikan jelas, orang-orang tadi itu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang dihilangkan. Cuman beda majelis, karena ini forum terbatas, pembahasannya sangat intern. Ini ada dalilnya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 6830. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Belum mengisahkan, saya pernah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran kepada seseorang dari kalangan muhajirin. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Auf. Kata Ibn Abbas, ketika saya ada di rumahnya, di tempat tinggalnya di kota Mina, beliau ada di sisi sahabat Umar bin Khattab pada akhir haji yang beliau lakukan. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf ini menyampaikan sebuah berita, sebuah isu yang berkaitan dengan masalah intern negara gitu. Jadi adalah sebuah isu-isu atau fitnah-fitnah besar terkait dengan masalah pembaiatan, baiat khalifah gitu. Ini perkara besar ya, Pak. Ketika mendengarkan kabar itu, khalifah marah. Umar ibn Khattab sebagai khalifah ketika itu marah besar. Dia mengatakan, inni insyaallah laqaimunil ashiyata fin nas famuhadhdhiruhum haula'il ladzina yuriduna ay yaghsabuhum umurahum. Sungguh demi Allah, insyaallah aku nanti akan tampil sore ini di hadapan umat manusia. Ini ketika lagi haji wada ini. Ya apa? Ketika musim haji. Aku akan mentahdzir mereka, kaum muslimin, dari orang-orang yang ingin menghosab khilafah ini. Ketika itu Abdullah bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin la taf'al. Ya kata Abdullah bin Auf, wahai Amirul Mukminin, jangan kamu lakukan. La taf'al, jangan kamu lakukan. Lihat ini, fa innal musima yajma'u ri'a'an nasi wa ghawgha'ahum fa innahum humul ladzina yaghlibuna 'ala qurbika hina taqumu fin nas wa ana akhsha an taquma fataqula maqalatan yutayyiruha 'anka kullu mutayyir wa alla ya'uha wa alla yadha'uha 'ala mawadhi'iha. Wahai Amirul Mukminin, jangan kamu lakukan. Ini musim-musim haji, mengumpulkan semua jenis masyarakat, ri'a dan ghawgha mereka, masyarakat umumnya, ya awamnya, yang jahilnya, semuanya kumpul. Mereka itu yang bakal mendominasi majelis kamu, yang di sekitar kamu ketika kamu tampil di depan mereka. Aku khawatir kalau engkau nanti tampil, engkau mengucapkan sebuah statement, sebuah makalah akan disebarluaskan, diterbangkan oleh semua orang tadi itu, dan mereka tidak mencernanya dengan baik dan tidak menempatkannya di tempat yang layak. Fa'amhil, tunggu, kata beliau Abdullah bin Auf, fa'amhil, tunggu, hatta taqdumal Madinah fa innaha darul hijrati was sunnah fatakhlusu bi ahli al-fiqh wa ashrafin nas fataqula ma qulta
mutamakkinan faya'i ahlul ilmi maqalataka wa yad'unaha ala mawadhi'iha. Tunggu sampai kamu nanti pulang ke kota Madinah. Madinah adalah darul hijrah, darus sunnah. Engkau pilih secara khusus orang-orang yang ahlul fiqih, tokoh-tokoh sahabat yang mulia, khusus untuk mereka ini. Kamu silakan mengucapkan apa yang kamu ingin ucapkan dengan mantap. Maka para ulama akan mencerna apa yang kamu sampaikan nanti, dan mereka menempatkan pada tempatnya. Faqala Umar wallahi insyaallah la aqumanna bidzalika awwala maqamin aqumuhu bil Madinah. Ya, demi Allah, insyaallah aku akan tampil pertama kali aku datang ke kota Madinah, akan tampil di situ. Akan saya kumpulkan para fuqaha, para ulama, para asyrafun nas, saya akan ngomong di depan mereka. Ini faedah besar ya, Pak. Ya. Membedakan majelis itu termasuk ta'anni fil aqwal, ta'anni fil akhbar. Tidak semuanya kamu posting, dikit-dikit posting, dikit-dikit posting, dikit-dikit share, dikit-dikit share. Akhirnya perkara-perkara yang semestinya disembunyikan, dirahasiakan, perkara intern, perkara privasi, yang semestinya ranahnya para ulama, ranahnya para duat, bocor kabeh. Semuanya tahu dikarenakan tidak adanya ta'anni. Bedakan. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya terkait dengan ta'anni fil akhbar, dalam perkara berita. Waktunya sudah jam 11 lebih ini. Di tempat kita ini tinggal sekitar 10 menit adzan zuhur ini. Padahal di benak saya masih banyak yang mau disampaikan. Kita belum membahas tentang at-ta'anni indal fitan, terkait dengan masalah sikap ta'anni ketika di masa-masa fitnah atau terjadinya sebuah fitnah. Naam, barakallahu fikum. Labas, kalau ada kesempatan nanti kita agendakan pada kesempatan yang kedua, lanjutan daripada tema ini, lebih mengkerucut at-ta'anni indal fitan, sikap ta'anni di masa fitnah. Gitu ya. Barakallahu fikum, dikarenakan waktu yang memungkinkan karena menjelang zuhur tempatnya saya. Intinya adalah dari apa yang disampaikan tadi, yang penting kita pahami adalah dhawabit ta'anninya itu. Kaidah-kaidah ta'anninya. Kapan dikatakan ta'anni dan yang bukan. Yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang disampaikan di atas, maka dikatakan muta'anni, orang yang ta'anni. Lawan daripada itu adalah orang yang al-ajalah. Dan ini yang di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, sangat disesalkan, pudar. Tidak tahu ini kenapa ini ke kaum muslimin atau para ikhwah kita ini. Tidak tahu ini senang banget ini ke sharing-sharing dan posting-posting ini. Subhanallah, apa yang mereka tahu langsung tempel, langsung posting, langsung di-share. Mestinya mereka harus ta'anni, apalagi terkait dengan dunia maya, ya, harus lebih ta'anni dalam bab-bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Jadilah orang yang muta'anni, jadi orang yang halim. Jangan jadi muta'ajjil, orang yang terburu-buru, atau jadi orang yang taish, yang bertindak kerasa gerusu, tanpa dipikir matang-matang. Barakallahu fikum. Dan ta'anni yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal, bukan ta'anni makar, bukan ta'anni tendensi. Betul-betul ta'anni sesuai dengan bimbingan syarak. Barakallahu fikum. Sementara sampai sini terlebih dahulu. Nanti insyaallah kita agendakan kesempatan berikutnya, walaupun mungkin sepekan, 2 pekan, terus 1 bulan depan labas, waktu yang tepat untuk melanjutkan tema yang kedua. Temanya adalah ta'anni indal fitan, sikap ta'anni di masa fitnah. Barakallahu fikum. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian, dan semoga bisa difahami dengan baik, dan tolong jangan disalahpahami. Ini majelis ammah, majelis umum, faedah umum, ya, faedah ilmiah secara umum. Barakallahu fikum. Demikian dari saya. Mohon maaf untuk sementara belum ada tanya jawab dan segala macam dikarenakan waktu yang mepet di sini mau zuhur, dan insyaallah akan dipending saja pada pembahasan tema yang kedua insyaallah di lain waktu, lengkap dengan tanya jawabnya insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.